Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Yang dimana pada kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul takwa. Saya menjelaskan ini mengambil sumber daripada kitab akhlak yang bernama Taysirul Khalaq. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah hadir, mengikuti, dan mengklik video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan saya juga memohon maaf apabila materi yang saya jelaskan ini kurang berkenan untuk teman-teman semua. Baiklah, pada materi takwa ini saya akan memulai pembahasannya. At-taqwa hiya imtisyalu awamirillahi azza wa jalla wajtinabu nawahihi syarra wa alaniyatin. Takwa adalah melakukan perintah-perintah Allah yang maha tinggi dan maha besar serta menjauhi larangan-larangannya secara tersembunyi dan terang-terangan, yang dimana takwa dari segi bahasa memiliki arti memelihara atau menghindari. Para ulama juga banyak yang mendefinisikan takwa sebagai yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir dan juga batin. Yang dimana orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berhati-hati menjaga setiap tutur kata dan perilakunya dari setiap hal yang dilarang ataupun dimurkai oleh Allah. Fala tatimu illa bit tahalli angkulli rozilah wat tahalli bikulli fadilah. Maka takwa tidak sempurna kecuali dengan menjauhi semua keburukan dan berhias dengan keutamaan. Seorang hamba selalu diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk meningkatkan ketakwaan kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa juga merupakan tujuan manusia diciptakan oleh Allah, yaitu beribadah dan menyembah Allah dengan jalan melaksanakan semua yang diperintahkan dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seorang hamba yang beriman, ia dituntut untuk bertakwa, karena takwa itu merupakan suatu bukti kepatuhan dan ketaatan seorang hamba terhadap Allah yang telah menciptakan dan memeliharanya. Perintah bertakwa bukan menjadi sebuah pilihan, tetapi ia menjadi sebuah keharusan yang mutlak. Fahiya tariqul ladzi man salakahu tada. Maka takwa adalah jalan yang siapa yang menapaknyakinya, maka ia akan mendapat petunjuk.
Seorang hamba yang bertakwa, maka ia akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, dan Allah pun akan selalu memberikan perlindungannya dari serangan musuh. Seorang yang bertakwa dengan benar, maka Allah juga akan menganugerahkan kemuliaan dan kehormatan, baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Allah akan membalas semua amal ibadahnya dengan balasan surga sebagai tempat ia kembali di akhirat. Seorang hamba yang taat kepada Allah, ia pasti akan melakukan dan melaksanakan ketaatannya kepada Allah dengan berbagai kondisi, karena taat kepada Allah tidak menjadi penghalang bagi siapapun dan dimanapun ia berada. Wal urwatul usqallati mastamsaka biha najia. Dan tali yang kuat yang siapa yang memegangnya akan selamat. Takwa juga dijelaskan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh oleh setiap muslim untuk terpetunjuk dan mencapai keselamatan. Dalam menjalankan takwa, seseorang harus mengikuti tali Allah yang kuat dan memegangnya dengan teguh agar dapat terhindar dari kesesatan dan bahaya. Wa asbabuha kasiroh, sebab-sebab takwa itu banyak. Minha ayyulahidhul isnanu annahu abadu dhalil wa anna rabbahu qawiyyun aziz wala yambagi lizalil ayyasiyal aziz li anna nasiyatuhu biyadih. Di antaranya yaitu hendaknya manusia memperhatikan bahwa ia adalah hamba yang hina, dan Tuhannya itu maha kuat dan perkasa, dan tidak layak bagi yang hina mendurhakai yang maha perkasa, karena ubun-ubunnya dalam kekuasaannya. Penyebab pertama seseorang bisa bertakwa adalah mengaku bahwa dirinya hamba yang hina dan lemah, sedangkan Allah adalah zat yang maha kuasa dan maha mulia. Dengan demikian, tidak sepantasnya bagi seorang yang hina untuk melakukan hal yang buruk kepada zat yang maha kuasa, sebab semua takdir ada di bawah kekuasaannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha ayyatazakkara ihsanallahi ilaihi fil jami'il ahwal. Wa man kana kadzalika la yambagi an tajhada ni'matahu. Di antaranya juga hendaknya ia mengingat kebaikan Allah kepadanya dalam segala hal, dan barang siapa seperti itu tentu tidak layak dia mengingkari nikmatnya. Di antara penyebab takwa yang lain adalah selalu mengingat kebaikan yang Allah berikan kepada manusia, yang Allah berikan kepada kita. Allah selalu berbuat baik kepada makhluknya tanpa memandang yang taat dan ahli maksiat. Dengan mengingatnya, seseorang akan mudah bersyukur dan tidak akan pernah ingkar atas segala nikmat yang diperolehnya. Di antaranya juga hendaknya ia mengingat mati, karena seseorang yang menyadari bahwa dia akan mati dan tiada di hadapannya selain surga dan neraka. Hal tersebutlah mendorongnya dirinya pada amal-amal baik semampunya. Selain dua sebab di atas tadi, ada hal pokok lain yang juga sangat penting dalam menempuh jalan takwa, yaitu selalu mengingat kematian. Dengan mengingat kematian tersebut, kita akan menjadi pribadi yang lebih hati-hati dan lebih istiqomah menjalankan semua kewajiban dan menjauhi larangannya, sebagaimana bekal yang akan dibawa menuju akhirat. Selain itu juga, ia harus mengingat bahwa setelah kematian hanya akan ada dua tempat sebagai peristirahatannya, yaitu surga dan neraka.
Wa minal a'mali sholihati musa'adatul muslimaini wa nazarul ilaihim bi'ainil atfa wa rahmati khususan iza sabaqa minhum ihsanu ilaihi. Di antara perbuatan baik adalah menolong sesama muslim, memandang mereka dengan pandang lemah lembut dan kasih sayang, lebih-lebih jika mereka lebih duluan berbuat baik. Yang dimana siapa yang membantu seseorang muslim atau seorang muslim dalam menyelesaikan kesulitannya, maka akan dia dapatkan pahala sebagai tabungannya yang akan memudahkan kesulitannya di hari yang sangat sulit tersebut. Sesungguhnya pembalasan di sisi Allah sesuai dengan jenis perbuatannya. Berbuat baik kepada makhluk merupakan cara untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala dan kemudahan darinya karena ketaatan tidak terlaksana kecuali karena kemudahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma samaratuha fasa'adatul daraini. Adapun buah dari takwa adalah kebahagiaan di dua rumah, yaitu dunia dan akhirat. Amma fid dunya fartifa'ul qadari wa jamalus siyati wa zikri waqtisabul mawadati minan nas. Adapun di dunia, maka terangkatnya derajat, harum nama dan sebutan, dan memperoleh kasih sayang dari manusia. Yang dimana dicintai, dihormati, bahkan disegani oleh makhluk, baik oleh orang alim maupun orang awam, baik orang yang baik maupun orang yang jahat. Pasalnya, Allah meletakkan keagungan, kecintaan, dan karismatik pada dirinya, sehingga membuat orang lain segan dan tak berani melakukan sesuatu yang tak pantas. Maka itulah buah dari ketakwaan yang dapat kita dapatkan ketika kita berada di dunia. Maka daripada itu, karena orang yang memiliki takwa diagungkan oleh orang-orang kecil dan ditakuti oleh orang-orang besar. Setiap orang berakal melihat bahwa orang takwa lebih berhak kebaikan dan kebagusannya. Wa amma fil akhirati fanajatu minan nar wal fauzu bidukhulil jannah. Dan adapun di akhirat, maka selamat dari neraka dan mendapat masuk surga. Diberi balasan yang besar, dimasukkan ke dalam surga, kenikmatan yang abadi dan meraih ridho Allah, bahkan bisa berjumpa langsung dengannya, di mana kenikmatannya sungguh tak terkira, tak terhingga, dan tak bisa digambarkan oleh kata-kata. Tidak hanya itu saja, kita pun mendapatkan buah dari ketakwaan di akhirat seperti orang yang bertakwa akan diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan dan dimudahkan Allah pada saat sakaratul maut, diselamatkan dari pertanyaan dan fitnah kubur, dilapangkan di dalam kuburnya, diberikan cahaya penerang, dan ditempatkan dalam salah satu tanaman surga Allah hingga hari kebangkitan. Kemudian diringankan dalam hisab atau perhitungan amal, bahkan sebagian di antara mereka diloloskan tanpa hisab. Lalu dimudahkan dan diselamatkan dalam melintasi jembatan as-sirat atau siratal mustaqim. Kemudian akan ditutupi kesalahannya dan akan diberi balasan pahala yang besar. Selanjutnya akan diterima amal ibadahnya selama di dunia dan akan masuk surga dengan penuh kehormatan. Wakafal muttaqin
syarafa anna Allah yaqulu fihim. Cukup kemuliaan orang yang bertakwa bahwa Allah berfirman tentang mereka. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 128. Sesungguhnya Allah dengan taufik pertolongan dan pembelaannya bersama orang-orang yang takut kepadanya dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa-apa yang Dia larang, dan juga bersama orang-orang yang berbuat baik dalam menunaikan apa-apa yang Dia fardukan dan melaksanakan hak-haknya dan senantiasa taat kepadanya. Dan jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Dan tiadalah kesaharanmu itu melainkan dengan pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tipu dayakan. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah, dan semata karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan yang tidak mengenakan bagi para pendengar untuk teman-teman semuanya. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wallahu muwafiq il aqwamit thoriq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus, yakni Islam. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.